Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan Atkia dan videografer teman saya. Apa kabar kuliah daring kalian? Apakah kalian tidak merindukan kampus kalian yang hijau ini? Setelah ditinggal terlalu lama, kurang lebih selama 1 tahun karena pandemi, kira-kira apa saja yang terjadi pada kampus kita? Apakah menjadi terbengkalai, tidak terurus, atau malah sebaliknya? Bagaimana? Apakah kalian penasaran mengenai perkembangan kampus kita? Lihat, gerbangnya saja sudah sangat nampak berbeda. Apakah di dalam juga akan berlaku hal yang sama? Ataukah biasa saja? Kita akan review bersama kampus kita, terutama fakultas kita, Fakultas Syariah dan Hukum. Lihat, apa saja di dalam. Ayo. Sek, sinematik ora iki? Oh, maaf, jangan lupa sinematik dulu. Langsung. Setelah kita melihat-lihat apa yang telah terjadi di kampus 3, ternyata ada beberapa wajah baru bangunan di UIN Wali Songo Semarang. Bangunan tersebut ada 8, meliputi perpustakaan, ICT Center, rektorat, laboratorium, planetarium, Fakultas Saintek, Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Tarbiyah, dan Fakultas Syariah. Dari ke-8 gedung-gedung baru tersebut, jumlah total luasnya sebesar 26.400 meter persegi. Selain gedung-gedung baru, UIN Wali Songo juga memperbaiki beberapa infrastruktur yang lain, seperti pembangunan jalan, gedung parkir yang baru, penambahan WC yang baru, hingga gerbang utama pintu masuk UIN Wali Songo Semarang yang berada di depan kampus 3. Dan tentunya masih ada juga yang lain. Ini adalah tempat parkir baru yang berada di kampus 3. Jadi kalian yang mahasiswa kuliah di UIN Wali Songo, tepatnya di kampus 3, kalian tidak perlu kebingungan untuk mencari tempat parkir, karena di sini juga luas. Terdapat 3 lantai. Untuk masalah parkir motor terutama nggak usah kebingungan. Semoga dengan adanya tempat parkir baru ini yang berada di kampus 3, kedepannya kita bisa parkir dengan rapi lagi, lebih terawat lagi, dan tentunya nggak acak-acakan. Kira-kira apa lagi yang baru? Mari kita lihat bersama. Lalu kira-kira apa sih yang ada di kampus 2? Ada nggak sih perubahan-perubahan atau renovasi-renovasi baru yang terjadi di kampus 2? Mari kita telusuri bersama. Nampaknya setelah kita keliling kampus 2, semester depan akan terlihat lebih sepi dari yang sebelum-sebelumnya. Karena gedung perkuliahan atau gedung fakultas yang berada di kampus 2 yaitu seperti gedung tarbiyah, gedung
sosial dan humaniora, terus gedung saintek itu sudah berada di ISDP di kampus 3. Ya, entah yang berada di kampus 2 ini akan dialih fungsikan atau masih tetap dipakai sebagai gedung perkuliahan tambahan atau bagaimana, kita akan Orangnya jadi sih. boleh. Ya, di sini ada fasilitas juras yang sering disebutkan oleh para mahasiswa untuk kita nyantai, duduk-duduk dan menikmati senja di sana. Tuh. Itu ada senja. Di sini ada pantai. Ya, ini yang sering dikatakan oleh semua mahasiswa UIN sebagai tempat favorit juras. Jurang Wadas. Ya apa sih? Jurang asmara. Jurang asmara. Hai guys, Justisia dan Justisiana. Kemarin kan kita udah melihat kampus 2, kampus 3. Kita juga udah melihat beberapa perbedaan yang terjadi pada kampus kita. Mulai dari gedungnya, jalannya. Wah, sekarang mah udah pada baru gitu. Kira-kira kalian penasaran gak sih apa yang terjadi pada fakultas kita? Ada yang baru nggak pada fakultas kita? Ya Fakultas Syariah dan Hukum. Langsung aja, daripada banyak basa-basi, mending kita review bersama. Yuk. Yang pertama-tama, nih, sekarang di gedung M ada 3 tempat sampah. Dulu nggak ada. Tempat sampahnya menggunakan tempat sampah yang seperti itu. Nah, dulu menggunakan tempat sampah yang seperti ini. Akan tapi sekarang udah ada tempat sampah yang baru. Ada organik, non-organik, dan B3. Lumayan oke lah. Coba kita lihat yang lain. Tapi saya kotor ya, Cok. Wah iya, kalau masalah kebersihannya ini masih perlu dikembangkan lagi sih. Ada rumput ini, aduh, bersihin aduh, nggak bisa kalau aku sendirian. Harusnya ada pengelola yang bisa membersihkan ya sampah daun dan lainnya. Nah, kalian lihat kan? Ini bacanya apa? Budayakan lingkungan bersih dan sehat. Tapi kita lihat apa yang terjadi. Masih ada beberapa sampah dedaunan yang belum rutin untuk dibersihkan. Ya, mungkin di satu sekali juga bersih. Tapi belum ada pengembangan sampai sekarang untuk selalu tampak budaya lingkungan bersih. Pesannya buat pengelola, ya semoga kedepannya pengelola bisa rutin untuk membersihkan kampus kita. Kampus yang katanya green. Ya, kita coba lihat yang lain daripada bahasa terus. Oke, yuk. Sekarang mari kita lihat ruang kelas lama di gedung M. Ini gedung M2. Ya, karena kondisinya masih kondisi online, masih dikunci ya sebagai keamanan. Tapi nampaknya di dalam masih sama, belum ada yang signifikan berbeda, belum ada AC juga sih, masih ada beberapa kipas yang terlantur menganggur. Masa yuk kita review lagi pokoknya.
kita lihat toilet di gedung yang lama. Gedungnya. Oh, ya penampakannya seperti ini. Ini udah mending ya daripada yang dulu-dulu. Oh, kan bisa. Oh, tapi langsung bocor. Ini bocor ini, belum juga. Kalau penampakan kamar mandi bisa digunakan, tapi buat kaum yang suka kebersihan banget kayaknya nggak pengen ya, buang aja di sini. Ada tempat sampahnya. Becek. Cari main lah. Barusan kita udah review gedung M lantai bawah, kita coba lihat ke atas. Oke. Penampakan sih nggak jauh beda ya, emang lama nggak kepake, berdebu kemana-mana. Tapi untuk lantainya ya, jarang dipakai, nggak kotor, bersih juga enggak, tapi ya oke lah buat kulit biasa mah. So kita cari yang lain lah. Ini kan lama nggak dipakai, tapi kita coba cek listriknya masih bisa apa enggak. Wow, nampaknya masih sehat. Fakultas Syariah dan Hukum juga memiliki gedung pusat kegiatan mahasiswa atau yang sering disebut oleh para mahasiswa adalah dengan gedung PKM. Penampakannya setelah ditinggal lama karena pandemi. Ini adalah pusat kegiatan mahasiswa. Ya mungkin karena lama nggak dipakai, jadi ya seperti ini. Semoga besok sih ada kepekaan dari para untuk benerin ini. Inilah pusat kegiatan mahasiswa PKM. Semoga kedepannya bisa direlokasi katanya. Ya kalau enggak sih bisa dibenerin lah biar mahasiswa lebih nyaman untuk melakukan kegiatan yang positif. Harapannya begitu. Toponis rampung. Nah, sekarang kita review gedung fakultas kita yang satunya, yaitu gedung G. Yuk kita lihat di sini sih sama, ada tempat sampah baru, tempat cuci tangan baru, dan kalau dilihat secara keseluruhan gedung G lebih bersih dibanding gedung M. Ya walaupun susah sinyal. Wifi Cel. Sekarang kita lihat wifi-nya. Sambung.
Ya lumayan sih. Kenceng anjir. Oke lah. Tapi ini digunakan waktu masa-masa pandemi, dalam arti penggunaan juga sedikit. Ya kalau rame, ya nggak tahu. Lancar lah tetap ya. Lancar lah Wifi nih. Ada satu yang sangat berubah di fakultas kita. Nih, sekarang udah nggak ada jalannya buat akses ke sini. Tapi sekarang akses untuk ke fakultas kita itu udah muter sedikit, tapi jalannya lebih enak, lebih mulus. Dulu di sini masih ada jalan. Jalannya dibuntu, mungkin ini untuk kedepannya akan dihias sedemikian rupa. Kita juga nggak tahu. Coba kita nantikan perkembangannya saja. Oke, lanjut. Info terbaru mengenai fakultas kita yang lama, kata ya, ini gedung nih G sama M tadi kita review udah punya Feby. Ya jadi kita tadi review ngapain ya, itu gedung kita yang lama. Sekarang mending kita lihat gedung kita yang baru, gedung Fakultas Syariah dan Hukum yang sesungguhnya. Ayo. Hey, ini baru gedung Fakultas Syariah dan Hukum yang baru. Sebelum kita masuk, kita sudah dipaparkan dengan fasilitas baru di Mosong. Ini cuci tangan dulu. Safety first. Siap. Oh, nggak ada sabun di sini. Mari kita lihat gedung SDP ini. Berwarna. Inilah penampakan pertama yang akan kalian nikmati ketika kalian langsung masuk ke dalam gedung SDP. Dulunya pernah dibuat kuliah, tapi belum maksimal dan belum ada bangku dan sebagainya. Tapi sekarang bagaimana? Mari kita cek bersama. Ini kita udah masuk ke lantai 2. Karena perkuliahan juga belum aktif, jadi mungkin gelap. Blended cok. Coba kita lihat di dalamnya. Oh, dan kursi dan meja sudah tertata, sudah rapi sih, kelihatan lebih recommended digunakan dibanding semester yang dulu. Kalau dulu emang kayak gimana? Ya dulu masih lesehan kayak ringan kan, tapi sekarang udah keren. Oh, udah terisi semua ini. Dan dulu bisa bawa jajan, nggak tahu besok berapa. Kita coba cek kamar mandi. Sekarang ini ada tempat sampah. Di sini ada 4, ada sampah organik, ada kertas, kaca logam plastik. Apa ini? Residu ada. Masih kosong ya, masih baru banget ini, belum digunakan sama sekali. Kita cek kamar mandi. Saya busuk. Wow. Dari sini mandi ke stafon. Irit belum dikulit. Untuk sekarang ini belum nyala sepenuhnya, ini masih. Karena kan kita hemat air, selamatkan bumi. Iya, itu salah satu alasan kenapa ini dimatikan untuk sekarang, dan mungkin belum aktif kuliah. Ini buat air kecil, buat air besar. Wah, guys,
kayu ini. Serodok mewah lah. Dan ini mah, dan ini mas. Belum ini dulu. Mungkin kita tunggu kalau sudah aktif kuliah mungkin akan semuanya kita cek ke lantai 3 dan seterusnya. Lantai ini Udah. ditutup. Oh iya. Privasi. Kayak rumah sakit ya. Iya sih. Di sini kita dapat kesempatan boleh untuk masuk salah satu ruang kelas yang ada di SDP. Jadi perkuliahan ini kan jadi ada yang offline, ada yang online. Dan ini beberapa fasilitas yang bisa kita lihat sekarang ini. Ini ada apa ini? Wah, wifi. Katanya per kelas ada wifi-nya ya. Kayaknya ini wifi berarti. Tapi oke lah, jalan aja. Wah, nyaman. Oke. Tapi kan itu. Nah, Transparan. ini dari kaca. Jadi ini mantul sama sayanya kaca. Ada beberapa yang silau-silau. Dan kali ini kita diizinkan untuk masuk di salah satu ikon fasilitas baru dari UIN yang terletak di gedung SDP kita. Ini ada gedung apa? Wow. Delok bioskop lah. Ya? Delok bioskop. Seperti lihat bioskop bener. Tapi ini lebih ke tempat konferensi atau perkumpulan gedung teater. Itu untuk sementara waktu tempatnya udah Sudah, berarti udah 3 kali ya. 3 kali. Kayak BIM juga pernah, Oh, Febi pernah. terus FSA pernah. saya pernah, terus kemarin apa ya? Apa ya? Kayaknya sih webinar ini. Oh, webinar. Di Buat tempat-tempat seminar. Jadi untuk sementara ini sudah digunakan selama kurang lebih 3 kali. Tapi nggak digunakan cuma satu fakultas. Jadi di sini ada Febi juga pakai, FSA juga pakai, webinar nasional juga pernah diadain di sini. Ya, jadi di sini kemungkinan fasilitas baru ini akan digunakan untuk acara-acara mungkin seperti webinar atau acara-acara kampus yang lainnya ke depan. Wah, fasilitasnya enak-enak aja. Kedap suara ya. Kedap suara ini seperti di bioskop ya. Setelah kita melihat aula tribun ini yang berada di SDP Syariah, kira-kira apalagi yang ada di gedung ini, gedung SDP Syariah? Mari kita lihat-lihat. Hemat listrik, selamatkan bumi, we grand. Sekarang kita akan melihat rooftop atau puncak dari gedung SDP Syariah. Lihat itu. Pantai kelihatan. Ungaran woi. Udah ini. Cocok ini buat berburu senja, buat anak-anak indie. Ya. Kita di sini bisa menikmati senja buat anak-anak indie terutama, bawa kopi di apa jenenge Juras. Juras. Nah, bawa kopi di Juras sambil menampilkan beberapa musikalisasi puisi mungkin. Ataupun diskusi. Sangat.
Sedikit tambahan info bahwa gedung fakultas kita yaitu gedung ISDP Fakultas Syariah dan Hukum itu bersebelahan langsung dengan gedung Al Mukarram yang Maha Agung Rektorat. Gedung ini sangat lebar, yang paling besar mungkin di wilayah UIN Wali Songo, dan juga memiliki parkir halaman yang sangat luas. Ini kalau buat demo sangat lumayan. Canda demo. Jadi nggak di sana. Emang mungkin didesain buat untuk di demo ya? Ya nggak tahu sih. lanjut. Itu di sana ada gedung ISDP Fakultas Sains dan Teknologi. Yang sebelah sini, sebelah sana dari rektorat. Di belakangnya lagi ada gedung laboratorium sains, dan di sana lagi ada gedung Fakultas Tarbiyah. Dan terakhir yang di sana ada gedung perkuliahan ilmu sosial dan humaniora. Satu lagi, kita nggak boleh ketinggalan info mengenai pemandangan pantai Semarang tercinta. Itu langsung dipaparkan untuk gedung rektorat yang agung. Tapi banyak polusi. Nggak apa-apa, yang penting kampus kita tetap go green. Aku nggak bisa ngedance. Ini adalah tempat yang paling hits di SDP UIN Wali Songo Semarang. Kalau kalian masih ingat, kemarin ada mahasiswa UIN yang joget-joget sampai followersnya, sampai viewersnya langsung. Itu tempatnya di sini. Di sini ada tempat yang paling hits karena buat foto-foto juga asik. Coba kita lihat buktinya. Di sana ada yang tag video dan berjalan malam. Dan di sana juga masih ada. Coba kita lihat. Coba bayangin. Aku foto di sini keren nggak? Mayat lah. Ini ada tempat yang paling hits. Bahkan foto kayak gini. Keren kan? Ayo kalian cepat-cepat ke UIN Wali Songo sekarang dan nikmati foto di sini. Ya nggak tahu kalau besok udah rame fotonya mah. Jadi kesimpulannya, kita setelah keliling gedung syariah yang lama atau yang baru, untuk sementara ini sekarang tanggal 21 April 2021, kampus kita saya kira sudah cukup siap untuk melakukan kegiatan offline atau perkuliahan offline. Tapi kira-kira kapannya itu nggak tahu. Bahkan keputusan atau surat dari rektor juga belum keluar. Ini saya kesimpulan di depan gedung rektorat yang baru. Cukup indah. Bentar. Di sini ada yang unik. Di depan rektorat ini ada fasilitas untuk kaum-kaum difabelitas. Akan tetapi ini kan enak ya. Tapi dari sana sampai sini tetap harus kayaknya kalau kursi roda tetap harus diangkat baru bisa didorong di sana. Ini suatu kejanggalan bagi saya. Kenapa nggak dibikin sedikit lah buat ke atas gitu kan? Dan inilah kantor Fakultas Syariah dan Hukum. Bagaimana setelah kalian saya ajak untuk berkeliling kampus dan melihat beberapa perbedaan yang terjadi pada kampus kita, terutama fakultas kita, Fakultas Syariah dan Hukum? Apakah kalian tidak ingin untuk segera kuliah offline? Kangen kan dengan kampus? Sini peluk. Bercanda. Ya, saya juga tahu kalian juga udah kangen sama kuliah offline.
tatap muka, sapa temen, udah bosen sama yang online, udah bosen sama yang kehilangan kuota, kehabisan. Ya, kita doakan bareng-bareng semoga pandemi segera berlalu, kita dapat bertemu kembali di kampus kita yang tercinta ini, terutama fakultas kita, Fakultas Syariah dan Hukum. Mungkin hanya demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat berjumpa kita di kuliah offline. Saya Muhammad Afan Ratkia dan videografer Aminuddin Nafsi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kuliah offline kapan toh? Bu,